Chapter 2 Solusi untuk menikah dengan Dava. Semua orang ikut menyeka air mata mereka melihat kesedihan Almira. Jika gadis itu bersalah pada Rian, mungkin mereka tidak akan semarah ini pada Rian. Apa yang sudah laki-laki itu lakukan pada calon istrinya bukan hanya membuat luka di hati Almira tapi juga di hati semua keluarga. Lalu sekarang bagaimana Tuan Chandra? Kita tidak mungkin membubarkan tamu undangan yang sudah terlanjur hadir. Bisa rusak reputasi kita karena kesalahan anak saya, ucap Tuan Eldas begitu frustasi. Apa yang dilakukan anaknya benar-benar akan membuat dia menjadi gunjingan. Apalagi dunia bisnis itu sangat kejam. Mereka tidak membuat kesalahan pun. Orang lain akan terus mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan nama baik mereka apalagi sekarang. Kenapa Tuan Eldas bertanya pada saya? Anak Tuan sendiri yang membuat kita dalam posisi sulit seperti ini. Dia bukan hanya sudah melukai hati anak gadis saya tapi juga mencoreng nama baik kami. Kesal Tuan Chandra. Saya tahu, dan saya benar-benar menyesal untuk itu. Tapi kita tidak bisa membatalkan pernikahan ini begitu saja, Tuan, sahut Tuan Eldas. Aku tahu, tapi apa Tuan bisa mendatangkan Rian kemari sekarang? Hah, tidak mungkin putri saya menikahi patung, bentak Tuan Chandra penuh amarah. Tuan Eldas terlihat menghela nafasnya sesak. Dia harus melakukan sesuatu agar reputasi keluarga mereka tidak hancur karena kelakuan bodoh dari Rian. Saya mungkin tidak bisa mendatangkan Rian kemari, karena saya tidak tahu keberadaan anak saya itu di mana. Akan tetapi, saya punya solusi lain, ucap Tuan Eldas membuat Tuan Chandra mengernyit heran. Maksud, Tuan, saya punya anak satu lagi dan tentu saja dia masih lajang. Kenapa tidak kita nikahkan Almira dengan putra sulung saya, Dava? Dat, apa maksud Dedi dengan aku menikahi Almira? Tanya Dava dengan nada tidak suka dengan usul dari ayahnya. Karena hanya kamu satu-satunya putra yang bisa menolong ayah. Tolong selamatkan nama baik keluarga kita, Dav. Pinta Tuan Eldas dengan tatapan menghibah. Tapi ayah. Tuan, apa yang Anda katakan? Saya tidak ingin menikahi Dava. Saya tidak mencintainya. Tolak Almira di sela-sela tangisnya. Cih, kau pikir aku juga mencintaimu? Jangankan mencintai. Tertarik saja aku tidak. Sentak Dava tak terima mendengar Almira yang seakan menolaknya. Berani sekali wanita itu menolak Dava padahal selama ini tidak ada wanita yang bisa menolak pesona seorang Dava Eldas. Tapi gadis di hadapannya kini, bahkan terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya pada Dava. Sudah, kami tahu kalian tidak saling mencintai tapi bukan itu yang terpenting saat ini. Reputasi keluarga kita akan jelek jika pernikahan ini sampai batal. Jadi, kalian harus menikah sekarang juga, tegas Tuan Eldas menatap tajam kedua anak muda di hadapannya. Tapi, Mira, Tuan Eldas benar. Ayah tahu kamu masih sangat sedih perihal kepergian Rian, tapi kita tidak bisa membatalkan acara pernikahan ini begitu saja. Kami berjanji tidak akan ikut campur dalam pernikahan kalian nanti. Kalian bisa mengambil keputusan sendiri setelah beberapa saat bersama, timpal Tuan Chandra lesu. Sebenarnya dia kurang setuju Almira menikahi putra sulung Tuan Eldas. Lagi pula siapa yang tidak tahu perangai lelaki itu. Pemain wanita sejati ada dalam diri Dava Eldas. Itulah kenapa sampai sekarang Dava tidak ingin menikah. Karena baginya sebuah komitmen itu adalah hal yang hanya bisa memberi rasa sakit. Baiklah, demi kalian aku akan menikahi calon istri Rian ini. Tapi aku tidak ingin jika pernikahan ini mengikat kebebasanku, ucap Dava pada akhirnya. Almira langsung berdeci dengan tatapan yang sangat sinis pada Dava. Kenapa? Apa kau tidak suka dengan apa yang aku katakan? Tanya Dava pada Almira. Aku tidak peduli pada apapun yang akan kau lakukan nanti. Bahkan jika kau masuk ke lubang gorila pun aku tidak akan keberatan. Jangan terlalu percaya diri kalau aku akan mengekangmu soal itu, jawab Almira sambil melipat tangannya di dada. Memang sejak awal bertemu, tidak ada hari tanpa pertengkaran antara Dava dan juga Almira. Mereka bagaikan minyak dan air yang sampai kapanpun tidak akan bisa disatukan. Hei, kau benar-benar menguji kesabaranku ya, aku. Sudahlah, kalian sudah setuju, kan? Jadi ayo kembali ke pelaminan. Dava, kau ikut Dedi lebih dulu untuk ijab kabul dan setelah semuanya selesai, barulah Almira akan menyusul karena dia harus membenahi dulu makeup yang sudah rusak karena menangis. Ucap Tuan Eldas membuat Dava hanya bisa menurut saja. Setelah kepergian Dava, Almira langsung dibantu kembali berbenah oleh Mua yang memang kembali merias wajahnya setelah dihubung lagi oleh Nyonya Sonya. Sementara Almira yang kembali di makeup, kini Dava tengah menjabat tangan Tuan Chandra. Di hadapan Tuhan, seluruh keluarga dan para saksi juga tamu yang hadir, Dava mengambil tanggung jawab atas Almira Chandra dari ayahnya. Ketika kata, sah, menggema,
resmilah Dava menjadikan Almira sebagai istrinya. Semua orang langsung mengucap syukur meskipun dengan kebingungan yang masih menyelimuti mereka. Bagaimana tidak? Mereka tahunya yang akan menikah itu adalah putra bungsu Tuan Eldas yaitu Rian Eldas. Tapi nyatanya kini yang menikah adalah Dava Eldas. Tentu saja itu membuat berbagai dugaan dan prasangka menjejali semua orang. Tapi mereka tidak ada yang berani mengajukan pertanyaan karena mereka jelas tahu seperti apa kuasa keluarga Eldas dan juga Chandra. Begitu prosesi ijab kabul selesai, Almira datang dengan diapit oleh Nyonya Sonya dan Nyonya Diana. Mereka tak lain ibu dan juga mertua Almira sendiri. Setelah mendudukkan diri, Almira dan juga Dava langsung dipimpin untuk memanjatkan doa. Mereka memang tidak bisa menerima surat nikah sekarang karena jelas di buku nikah itu tertera nama Rian Eldas bukan Dava. Mungkin mereka memerlukan waktu beberapa hari atau minggu baru bisa menerima buku nikah milik mereka sendiri. Sebenarnya itu tidak terlalu penting untuk keduanya karena mereka tidak ada yang menginginkan pernikahan ini terjadi. Silakan Nona Almira untuk mengecup tangan sang suami, begitupun dengan Tuan Dava balas mengecup kening istrinya. Instruksi pembawa acara membuat hati keduanya kesal. Tapi mereka tidak bisa menolak dan segera melakukan apapun yang diperintahkan orang itu. Almira mengambil tangan Dava, lalu mengecupnya dengan takzim, begitupun dengan Dava yang mengecup sekilas kening Almira. Tidak ada momen romantis atau sekedar perasaan dak-dikduk seperti para pengantin baru. Mereka sama-sama datar-datar saja menjalani segala prosesi pernikahan. Kecuali saat melakukan sungkem kepada kedua orang tua, barulah Almira meneteskan air mata. Tapi itu tidak berlaku untuk Dava. Dia benar-benar titisan es batu yang tidak punya perasaan apapun. Setelah acara ijab dan segala prosesi inti selesai, Dava dan juga Almira masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sejenak karena nanti malam mereka akan kembali melangsungkan resepsi. Meskipun rasanya sangat malas, tapi mereka tidak punya pilihan lain lagi selain menurut saja. Apalagi nanti malam, yang hadir bukan hanya ratusan orang melainkan sampai 1000-an lebih. Itu karena Tuan Eldas dan Tuan Chandra yang memang memiliki banyak kenalan, baik itu rekan bisnis, teman biasa, bahkan para karyawan yang mereka miliki pun, malam ini akan memenuhi gedung resepsi. Menyebalkan. Gara-gara Rian aku harus terjebak dalam pernikahan menyebalkan seperti ini, garuti Dava ketika mereka tiba di kamar. Almira hanya diam dan pura-pura tidak mendengar apapun yang Dava katakan. Laki-laki itu sepertinya memang memiliki banyak sekali energi untuk mengeluh sehingga sedari tadi bibirnya terus merancau tak karuan. Kesal karena sedari tadi berbicara sendiri, kini Dava menghampiri Almira yang tengah membersihkan makeup di wajahnya. Laki-laki itu langsung berdiri di belakang Almira dengan tatapan tajamnya pada pantulan bayangan Almira di cermin. Dengar, Almira, aku menikahimu hanya karena ingin menyelamatkan nama baik keluargaku saja. Aku tidak mungkin tertarik pada wanita yang bodinya datar kayak tembok macam kamu. Celetuk Dava dengan tatapan yang merendahkan pada Almira. Mendengar hinaan yang meluncur dengan begitu bebas dari bibir Dava, Almira bangkit lalu berbalik dengan tatapan tajamnya pada Dava. Tuan Dava Eldas yang terhormat. Anda pikir saya sudi untuk Anda jamah? Begitu. Jangan terlalu percaya diri Anda. Saya tidak biasa memakai barang bekas orang lain. Bisa gatal-gatal nanti tubuh mulus saya ini. Serang balik Almira yang tidak terima Dava merendahkannya. Mendengar balasan yang tak kalah pedas dari Almira, mata Dava semakin membulat sempurna. Baiklah, kita jalani pernikahan ini masing-masing. Jangan ikut campur pada urusan satu sama lain juga. Awas saja kalau kau jatuh cinta duluan padaku. Tekan Dava membuat Almira semakin mendelik kesal. Terserah, aku tidak peduli, dan untuk masalah siapa yang lebih dulu mencintai, itu kita lihat saja nanti. Aku tidak yakin kamu akan tahan dengan pesona seorang Almira Chandra, ucap Almira pongah. Terlalu percaya diri itu juga tidak baik, delik Dava kesal. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya saja, Tuan Dava. Lagi pula Anda sendiri yang memulai peperangan ini, jadi kita lihat siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tatapan permusuhan dari keduanya langsung membuat suasana kamar pengantin yang harusnya syahdu kini berubah menjadi sangat mencekam. Tidak ada adegan malu-malu atau aham-ahem di antara mereka berdua selain perkataan pedas yang senantiasa memenuhi seluruh kamar itu.